Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa UNESCO menyebut hampir 300 juta siswa di seluruh dunia terganggu kegiatan sekolahnya dan terancam hak-hak pendidikan mereka di masa depan. Presiden Joko Widodo sudah mengimbau untuk bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah semasa pandemi virus corona ini. Pemerintah juga memutuskan untuk membatalkan ujian nasional 2020. Seberapa besar dampak virus corona terhadap dunia pendidikan di Indonesia dan efektifkah langkah belajar dari rumah yang sudah berjalan selama ini? Terima kasih buat udah datang ke apa ya dibilang ya, mungkin podcast atau sejenisnya mungkin ya, karena gue juga nggak tahu sih sebenarnya apa. Perkenalan diri, nama, sekolah dari mana gitu, biar pada tahu nih. Jadi hari ini kita mau bahas tentang efek COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Nah sekarang nih yang lagi sama gue guru-guru dari beberapa sekolah yang tentunya tuh teman-teman sekolah gue dulu di Tarki. Mungkin bisa kenalin dulu namanya siapa gitu. Berti atau dari Clara mungkin bisa boleh mulai. Berti dulu mungkin. Oke. Hai semuanya. Oke, nama gue Berti. Terus apa lagi ya? Oh ya, gue mengajar di SMA, di SMA Katolik di Jakarta Selatan. Gue ngajar di situ baru 1 semester ya, masuk semester kedua lah sekarang. Yang satu lagi orang jauh. Jauh banget ya. Oke. Hai, perkenalkan nama gue. Nama gue biasa dipanggil Clara. Saya sebagai tata usaha di salah satu sekolah swasta di Jakarta Pusat. Mulai bergabung di sekolah tersebut pada bulan Mei tahun 2019. Baru dong ya. Baru. Lupa. Tadi jabatan, ilah jabatan. Tata usaha tadi udah dibilang. Gue belum sebutin. Oh, belum ya? Aduh. Gue di sana itu sebagai guru BK. Lupa tadi ketinggalan. Ya. Jadi kan kita mau bahas tentang COVID-19 terhadap dunia pendidikan. Dari kalian masing-masing itu sekolahnya udah libur sejak kapan? Dari Berti mungkin dari kapan libur sekolahnya? Bukan libur ya, mulai belajar di rumah dan bekerja dari rumah itu kalau anak-anak itu tanggal 16 Maret. Pokoknya kami itu tinggal 2 kali ujian sekolah lagi, 2 hari ujian sekolah lagi tuh sudah batalin ya, bukan dibatalin, diundur karena COVID ini, jadi tidak diperbolehkan untuk masuk ke sekolah. Tapi guru-guru itu, gue dan teman-teman itu masih masuk sampai tanggal 18 Maret. Jadi 18 Maret hari terakhir untuk kerja di sekolah. Jadi tanggal 19 baru mulai bekerja dari rumah. Sampai sekarang. Itu masih gak bolak-balik ke sekolah? Atau masih. Kebetulan karena ngurusin ini ya urusan anak-anak, karena anak-anak sama sekali nggak boleh ke sekolah. Jadi akhirnya ya karena ada urusan yang berkaitan dengan urusan mau daftar kuliah. Jadi kebetulan kan guru BK yang ngurus ya, yang membantu lah. Jadi akhirnya gue pergilah ke sekolah untuk urus rapot segala macam yang kurang. Sempat kemarin 2 hari sih untuk ngurusin rapot anak yang kurang lah, gara-gara ya mungkin keselip atau gimana, jadi makanya harus ngurus lagi ke sekolah bersama TU dan kepala sekolah. Kalau dari Clara, kapan Clara udah mulai libur? Apa udah mulai di rumah? Kapan ya?
Seinget gue sih 16 April tuh terakhir kerja di kantor. Jadi Aku setelah 16 Maret ya? Kalau nggak salah sih 16 Maret tuh terakhir kerja di kantor. Nah, terus untuk selanjutnya itu di bulan Maret itu kita masih bergilir sehari sekali gitu masuk. Tapi yang setelah perpanjang ke April itu kita udah mulai full WFH sampai sekarang ini. Cuman mulai dari minggu kemarin itu ini dibuat lagi bergilir seminggu sekali. Tapi kalau yang April ini, kalau yang Maret kemarin kan per selang sehari masuknya sama WFH-nya. Tapi kalau di April ini seminggu sekali jatah satu orang masuk gitu. Tapi ada sih yang maksudnya udah dibuat jadwal ya, masih aja ada yang masuk-masuk gitu buat apa kalau ada urusan yang memang perlu dikerjakan di sekolah, mereka masuk. Jadi nggak terpaku jadwal juga sih. Masih ada beberapa banyak yang masuk. Walaupun disarankannya WFH ya, cuman pada masuk nggak ngerti deh. Klar, lo di TU-nya bagian apa, Klar? Yang ngurusin pembayaran atau apa? Kalau gue sendiri sih pegang ini sebenarnya lebih ke umum ya, kayak surat menyurat, kayak untuk apa namanya, kayak administrasi, kayak terima telepon, terima tamu tuh kayak lebih ke gua gitu. Jadi di situ tuh memang tata usahanya udah kayak masing-masing, ada yang di kesiswaan, ada yang di kurikulum gitu. Nah, gua kebetulan bagian apa bagian umum sih bisa dibilang administrasi. Ya, kayak gitu. Cuman yang nggak kayak di resepsionis hotel ya, di depan gitu ya. Oh, bukan kayak security ya? Oh bukan, itu kan pakai kaca, gue nggak pakai dalam ruangan. Oh, iya. Tapi di sekolah kalian tuh misalnya sistemnya nggak mulai sistem apa ya? Misalnya kalau apa-apa memang perlu harus datang ke sekolah gitu ya, nggak bisa online. Misalnya bikin sesuatu tuh misalnya suratnya online di aplikasi gitu atau nggak di Play Store, ada nggak gitu? Ya begitu. Jadi misalnya kayak kemarin nih perpanjang libur, gue harus bikin surat, ya kan? Ya gitu, gue bikin dulu draftnya, habis itu kasih kepala sekolah, cross check. Nah, cross check berapa kali karena kan apa ya, keterbatasan ya. Kalau biasanya kita ketemu kan enak cross checknya udah jadi tinggal datang aja ke ruang capsek. Kalau ini kan kayak mesti apa namanya kita kirim file dulu apalah, jadi prosesnya memang lama. Ya itu gara-gara keterbatasan, Jadi terhambat ya? ya gara-gara pandemi ini kan. Iya. Begitu sih. Iya. Terus Semua online, pembelajaran juga online. online ya? Mm-mm. Kan gue taunya lo tinggal di Bekasi nih, Klar. Kalau datang ke sekolah itu naik umum atau naik pribadi? Naik motor karena karyawan yang naik motor. Mantap. Nah, jalan Karena kaki. kalau yang naik kendaraan umum nggak boleh masuk. Maksudnya nggak boleh datang, tidak dianjurkan untuk datang ke sekolah gitu loh. Karena memang yang dianjurkan datang ke sekolah tuh yang masih menggunakan kendaraan pribadi. Kalau umum itu nggak disarankan sih. Kemarin juga ada yang rumah di Depok. Ya dia setiap hari memang kendaraannya pakai kereta kan. Tapi ya semenjak pandemi ini naik motor dari Depok. Dari pihak sekolah nggak fasilitasin? Kenapa? Dari pihak sekolah nggak fasilitasin? Jemput, antar jemput. Fasilitasin apa? Antar jemput? Iya. Nggak ada. Cuman sekolah memfasilitasi ini aja sih, kayak semacam modem atau kuota begitu ya. Untuk Kerja di rumah. apa? Pembelajaran ini selama di rumah. Gitu. Kalau antar jemput sih nggak ada. Gimana? Kalau berarti gimana? Dari sekolah ke rumah jauh? Enggak, deket. Karena kebetulan sama-sama di Jaksel ya, anak Jaksel. Deket. Jadi
kan ya kalau kemana-mana naik motor juga selalu dipesen juga kalau misalkan mau ke sekolah gitu ya kan izin ke Kepsek dulu, memungkinkan enggak, diizinkan, tapi asal ya itu hati-hati, jangan nggak usah mampir-mampir gitu, selalu pesan Kepsek kayak gitu. Oh. Yang gue tahu kan ada beberapa bidang usaha yang nggak boleh buka nih kan. Kalau yang gue tahu sih dunia pendidikan tuh harus benar tutup, nggak boleh ada yang masuk. Hmm. Kalian ada gak kayak ngerasa kayak khawatir gitu kalau misalnya pas kalian lagi di sekolah, terus tiba-tiba ada orang dari pemerintahan gitu kayak datang bilang ini ngapain masuk? Kan harusnya dia dibilang tutup gitu. Ada gak rasa khawatir atau rasa takut gitu pas lagi di sekolah? Gue jawab ya. Ya. Kalau soal itu sih, ya gimana ya, mau nggak mau emang diharuskan untuk mengurusnya itu di sekolah. Gimana kalau misalkan ada anak yang butuh rapot, itu kan mesti datang ke sekolah, tanda tangan kepala sekolah. Ya kan nggak bisa dikerjakan dari rumah. Itu pengalaman gue ya. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih teman-teman guru yang lain sih nggak ada sih yang ke sekolah, karena kalau memang tidak terpaksa sama sekali tuh nggak ke sekolah. Jadi mereka memang benar-benar kerja di rumah. Oh jadi nggak apa ya? Kalau emang nggak penting banget nggak harus datang gitu ya? Iya, kalau nggak benar-benar urgent banget ya kayaknya nggak lah. Enggak ya? Oke. Kalau di sekolah sendiri gimana tuh cara pembelajarannya dari rumah? Pembelajaran sih online ya, karena kebetulan di sekolah gue juga udah pakai aplikasi ya, pakai agenda sekolah, dan di situ kan guru-guru kan bisa men-setting tugasnya waktunya kapan gitu kan. Terus juga pembelajaran juga terjadwal tetap, walaupun nggak yang dimulai jam 7 tapi tetap aja terjadwal sih. Jadi hari ini tugasnya ini untuk kelas 10 11 itu udah terjadwal, dan di agenda sekolah itu juga udah disetting gitu. Dan kadang juga ada teman guru yang melakukan pembelajaran via video call pakai aplikasi-aplikasi yang zaman sekarang gitu. Gitu sih kalau gue sih kayak gitu. Terus juga kalau gue sih ya melayani, kalau dari BK sendiri ya, jadi ya memang benar-benar melayani via WhatsApp juga kan. Kadang kalau anak ada yang ngechat Curhat ya, ya? lah ya kurang lebih begitulah. Gitu sih kalau dari gue. Kalau gue, mungkin yang tadi gue bisa tanggepin ya, yang merasa takut nggak kalau misalkan udah diperingati kan, udah diperingati untuk WFH, tapi masih menjalankan kerja di kantor. Nah itu kalau di gua itu dibuatin surat keterangan bahwa menjalankan tugas gitu loh. Pokoknya surat resmi dari sekolah. Itu ya. Jadi berarti kan kalau ada apa-apa sekolah yang tanggung jawab gitu. Berarti jadi ada surat keterangannya. Jadi jelas kan dia masuk ya karena menjalankan tugas dari sekolah gitu, bukannya masuk emang mau main-main apa gimana gitu. Gitu sih. Cari internet ya? Apa? Cari internet di sekolah. Oh, ya nggak tahu sih ya. Bisa jadi. Tapi dari sekolah lu gimana cara pembelajarannya? Kalau dari gua sama sih sebenarnya, belajar tuh secara daring kan. Secara daring itu ya sama, jamnya juga tetap sama. Bangun siswa harus mulai pembelajaran jam 7 seperti biasa sampai dengan jam 13.30 gitu. Jadi kalau gue sebagai TU ya, kan kebetulan gue ngurusin ini kan, bagian absensi, pokoknya bagian pembelajaran siswa lah gitu. Jadi pagi ya tetap aja gue harus bangun pagi untuk buka absen anak-anak,
untuk rekap absen anak-anak gitu. Kalau guru ya sama, guru yang mengajar di jam itu juga ya sama lah pokoknya. Bedanya hanya diaplikasikan secara daring gitu aja. Tapi menurut kalian kayak gini tuh lebih apa ya, lebih berat atau lebih ringan? Mendingan di sekolah atau mendingan di rumah? Jujur Kerjaan. kalau gue itu lebih enak di sekolah karena ya apa ya, kalau di sekolah kan gue sebagai guru BK kan bisa tahu observasi anak-anak, bisa ketemu langsung sama anak-anak. Kalau di rumah ya susah gitu loh, kita mau kontrol anak-anak gimana gitu kan, lihat perilaku mereka gimana di keseharian kan. Jadi ya kalau menurut gue mendingan di sekolah lah, karena lebih enak juga bisa tatap muka langsung sama anak-anak, bisa observasi langsung kan. Kalau BK lebih ke itu ya. Kalau di Langsung rumah ya. ya, kalau di rumah gini ya susah, kurang maksimal lah, kurang maksimal aja Kalau sih. dari waktu kerja lebih lama atau lebih cepat? Yang jelas lebih lama karena ya selalu melayani anak-anak yang kadang sudah jam, ya walaupun nggak kayak gini kalau nggak pandemi ini juga sebenarnya ya sama aja sih, cuman ya lebih Ekstra. ya karena harus memotivasi anak terus kan supaya mereka lebih semangat lagi belajar untuk ngatasin nggak bosen di rumah tuh gimana, tuh harus lebih ekstra motivasi. Clara gimana, Clara? Kalau Lebih enak di gue, rumah. kalau boleh milih sih lebih enak di kantor. Karena Sama. Karena ya apa ya, gue sebagai dari sisi tata usaha itu apa ya, kayak lebih enak aja gitu komunikasi antar rekan kerja gitu. Terus kalau misalnya kayak sekarang nih kan lagi ujian sekolah nih, ujian sekolah, ujian kenaikan kelas, PAT. Nah itu, biasanya yang cuman tinggal nyiapin daftar hadir secara hard copy dan lain-lainnya gitulah ya, pokoknya yang istilahnya yang lebih nggak praktis juga sih, cuman kayak mungkin memang belum terbiasa gitu. Tapi kalau daring kayak gini jadi lebih lebih satu kerjaan. ekstra waktu tuh kayak kerja tuh emang kadang-kadang kayak kemarin itu bisa kayak lost time gitu. Jadi yang biasanya kerja dari pagi sampai jam 4 ini bisa sampai kayak jam 8 malam gitu, aduh parah sih. Tapi Tapi Tambahan ini guru-guru juga harus kreatif loh. Jadi kalau lagi ya harus bener-bener penugasan tuh juga bener-bener harus kreatif. Karena kasihan anak nih kalau cuma ngerjain esai, pilihan ganda itu bosen anak-anak tuh. Jadi yang bener-bener penugasan juga harus kreatif mungkin gitu. Jadi mikir ekstra lagi lah, harus ngasih tugas anak gitu. tapi kalau untuk ulang-ulangan sih ya mungkin kekurangannya ya itulah kita nggak bisa pantau kan. Ya Tuh. itu balikin lagi kepercayaan ke anak. Ya makanya kalau di tempat gua dibuatnya ya soal-soalnya kayak semacam semacam lebih anak bisa menganalisis lah gitu, kayak lebih kayak anak kuliah lah gitu, open book boleh. Tapi ya sebenarnya soalnya kan tentang analisis gitu sebenarnya, bukan teori banget gitu. Terus kadang-kadang ya project based yang Ya, dia harus dituntut untuk membuat suatu project gitu kan, dia secara diekspor gitu berkelompok. ya. Ya, Ekspor gitu, jadi ekspor, jadi nggak terpaku dengan pelajaran iya, aja. iya makanya membuat anak jadi fun belajarnya gitu kan ya kata Nadim. metode-metodenya itu yang harus Hmm, bervariasi. iya kayak gitu sama sih. Tapi kalau di sekolah kalian tuh kalau misalnya lagi ulangan ketahuan nyontek, kena SP gak sih? Kalau di sekolah gua, kalau di Ya. sekolah gua ada SP1, SP2, SP3 kayak Iya, kerja. sama. Jadi nanti
kalau udah banyak SP-nya dia nggak naik kelas. Walaupun pinter sekalipun ya. Iya. Tapi kalau kayak gini susah ya. Nah, iya makanya kemarin juga setiap meeting kayak ujian-ujian gitu ya, ini salah satu yang diperdebatkan sampai lama. Ya tapi mau gimana kalau cuman poinnya untuk memikirkan gimana caranya kita bisa mantau anak, ya susah kalau kayak gini serba terbatas. Jadi ya itu diserahkan kembali kepada anak, itu kan menguji kejujuran mereka juga. Ya tapi yang lebih dipentingkan sebenarnya kualitas pembelajaran dari gurunya seperti apa, soal-soal yang diberikan apa, itu sih yang lebih dikedepankan. Mm-mm. Kalau Terus juga pemantauan ya susah. susah ya. Iya. Kita juga memantau gimana orang kita dari rumah Iya. masing-masing kan bekerja dari rumah masing-masing. Mm-mm. Tapi sama ini nih kan juga ada berita kalau UN kan dibatalin kan buat tahun ini. Hmm. Itu buat sekolah-sekolah standar kelulusannya gimana tuh kalau misalnya UN nggak ada? Standar kelulusannya ya. Iya. Dari kalau di sekolah gue sih dari itu sih kemarin. Dari rapot dia semester dari kelas 7, 8, 9 ya. Jadi dari semester 1 sampai 6. Nah itu nilainya. Dan nilai Sama kurang rapot. lebih. Iya, kurang lebih sama karena udah ada aturannya, udah ada SK-nya yang Udah ada juknisnya. yang mengatur itu kelulusan bagaimana, kan udah ada syarat-syaratnya. Ya salah satunya itu dari nilai rapot sih mau nggak mau karena kan memang ujian nasional ditiadakan. Gitu. Sama kalau di SMA sih ujian nasional sudah bukan penentu kelulusan ya, yang penentu kelulusan sekarang ujian sekolah. Oh. Ya. Jadi pakai nilai-nilai itu sih. Oke. Ber, kalau dari lo kan guru BK nih, itu biasanya anak-anak suka cerita atau sharing ngeluh tentang apa tuh biasanya tuh kayak gini-gini? Tentangnya banyak lah, ada yang pusing karena tugas, terus apalagi yang kelas 12 ya, itu mereka kan udah pengumuman, apalagi yang PTN kan, udah pengumuman itu ya bukan ribut ya, maksudnya udah pada heboh aja kemarin udah pengumuman, nah yang lulus ya ribet daftar ulang, nanya-nanya, terus yang belum, ibu gimana untuk SBM, gini-gini, ibu lebih ke jurusan juga sih, kalau saya mau ambil ini gimana, ada juga yang masih bingung, masih nanya lagi ada yang chat juga kalau sudah bosen di rumah, ya macam-macam lah. Cara lo buat kasih masukan atau saran ke mereka kayak gimana tuh? Yang apa nih? Kayak biar mereka nggak bosen, biar mereka terus termotivasi. Ya terus aja motivasi, maksudnya nanti kan lama-lama kan mereka kan akan terbiasa sama ritmenya. Ini karena belum terbiasa aja kan, karena kita baru mengalami pandemi ini kan, jadi mereka belum terbiasa sama pola belajar mereka yang diharuskan. Mungkin bagi mereka yang mereka rasakan, jadi tugasnya tuh lebih banyak. Karena nggak tatap muka langsung sama gurunya kan, mau nanya juga bingung. Ya kan, nggak ketemu gurunya. Mau mereka belajar sendiri juga, ya karena nggak ketemu sama gurunya, jadi mereka juga bingung mau nanya ke siapa gitu kan. Kalau nanya langsung kan bisa jelas gitu kan. Tapi kalau nanya dari jari gini ya mungkin mereka jelas, tapi kayak gimana ya, mungkin nggak nyantol kali ya. Ya ambil positifnya aja lah. Terus motivasi ya, semoga ini cepat berlalu. Karena kan kita juga nggak mau kan ada apa, kita dapat musibah kayak gini kan. Iya. Yeah. Tapi ini juga sih apa namanya, kayak gue juga dapat info, kalau dapat masukan gitu dari orang-orang, belajar di rumah itu lebih berat karena dia nanti, apalagi yang maksudnya yang umur SD kelas 2, kelas 3, kelas 1 kan mereka harus diajar sama orang tua atau kakaknya gitu kan. Nah, kadang-kadang nih si orang tua ataupun kakak atau adiknya ini
apa ya, nggak sabaran gitu ngajarnya, nggak sabaran, jadi emosian terus kan gitu. Jadi Ah, mereka kayak ngeluh gitu, aduh gue kayak mendingan sekolah di rumah gitu, belajar sama guru daripada sama orang rumah, kayaknya galak gitu. Nah itu iya. buat kalian gimana tuh? Apa emang karena orang tua ataupun orang rumah nggak tahu cara ngasih pembelajaran yang baik yang benar, atau emang mereka dasarnya nggak terbiasa? Ya kalau menurut gue sih, ya satu mungkin faktor orang tua juga, karena ini beneran nih, apa, tetangga gue, anaknya memang masih SD, entah kelas 3 atau 4. Ya karena memang orang tuanya juga, apa ya, nggak kerja, jadi kan ya nggak pernah pegang alat elektronik lah ya, gitu kan. Seperti laptop, apalagi sekarang juga makin canggih, aplikasi apa aja yang dipakai kan. Nah, itu ya gitu, dia kesulitan kan orang tuanya. Ya udah akhirnya, apa namanya, dia ke rumah ini, kakaknya kebetulan udah nikah gitu. Jadi ngungsi, jadi biar diajarin sama kakaknya gitu. Ya kesulitan ada ya, itu contohnya orang tua yang, apa ya, buta buta apa, buta teknologi, kadang kan gitu ada Melek tuh. teknologi. Nah, gitu kan, gaptek gitu. Ya itu paling kendalanya sih itu. Kalau dia nggak sabaran tuh gimana? Kalau nggak sabaran sih kurang tahu sih. Kalau selama ini sih belum denger nggak sabaran. Paling rata-rata kendalanya nggak ngerti itu doang sih. Kalau nggak sabaran Ya, kayaknya nggak tahu sih, kalau menurut gue sih kayak nggak terlalu besar sih kalau nggak sabaran tuh. Cuman pengaruh terbesarnya tuh cuman ini doang kendalanya, orang tuanya nggak teknologi ya. ngerti. Heeh. Kalau berarti gimana Ber? Ya, memang nggak semua sih, semua orang tua punya kemampuan untuk mengajar ya. Jadi, ya itulah tantangannya gitu kan. Jadi, ya ambil positifnya aja lah. Jadi orang tua di rumah, bapak ibu bisa belajar cara mengolah emosi dengan baik, terus juga cara tahulah keadaan anaknya gimana gitu. Apakah anak saya sulit konsentrasi kah? Atau mungkin anak saya terlalu aktif nih. Nah selama ini kan bapak ibu kan nggak tahu kan, bapak ibu kerja terus anaknya di sekolah hanya tahu dari laporan dari gurunya misalnya gitu. Jadi di rumah ini bisa tahu keadaan anaknya itu seperti apa. Itu sih. Terus juga kan jadi belajar untuk mengolah emosi dengan baik gitu kan, karena tahu keadaan anaknya itu bagaimana, jadi bisa mengatur emosinya gitu. Misalnya, oh anak saya sensitif nih, oh berarti saya ngajarinnya mesti pelan-pelan. Dan juga daya tangkap anak itu beda-beda ya. Jadi tidak boleh disamakan juga. Misalnya si kakak ini daya tangkapnya lebih lebih ini, misalnya satu kali dikasih tahu ngerti lah, dikasih Ya. penjelasan sekali ngerti. Tapi misalnya si ade ini ya mesti 2 kali 3 kali ya, ya mesti sabar gitu. Jadi kan harus tahu juga kondisi anaknya. Jadi nggak bisa semuanya disamakan gitu. Misalnya punya kakak sama adik nih ngajarin langsung gitu kan. Jadi ya harus paham aja karakter anak tuh beda-beda tuh. Terus juga hmm, apa ya, kalau boleh kasih masukan nih, ya caranya sih ya hanya apa ya, hanya ikuti aja lah instruksi dari guru lah, kan adalah instruksinya disuruh ngerjain apa, tugasnya apa kan. Yang jelas ikuti aja itu dengan baik, dengan benar ya. Terus juga harus percaya diri lah dalam ngajarin anaknya tuh. Jadi karena sekarang kan yang diandalkan itu sebenarnya orang tua ya. Jadi bapak ibu tuh bener-bener diandalkan banget lah dalam hal ini. Ya harus bisa mengapresiasi diri sendiri juga, bahwa saya tuh guru anak saya sekarang gitu loh. Terus juga yang Oh, paling penting, anak itu harus diapresiasi. Jadi kalau udah selesai ngerjain tugas tuh harus diapresiasi. Kan jangan sampai malah diomelin gitu kan. Takutnya kan jadi malah nggak semangat belajar gitu kan. Jadi mematahkan semangat belajar juga, jadi udah karena udah dimarahin jadi udahlah males lah gitu, nggak mau belajar lagi. Nah itu sih. Jadi apapun yang dikerjakan sama anak, begitu selesai mengerjakan, entah itu hasilnya mungkin tidak sesuai dengan keinginan
orang tua dengan keinginan Bapak Ibu ya, tetap apresiasi lah. Wih, mantap nih guru BK nih. Iyalah, bidangnya. Enggak, soalnya kalau yang gue tangkap sih apa ya, selama ini kan sekolah 5 hari, anak terus gitu kan. Jadi orang tua kayak nganggapnya cuma persiapin seragam, makan, uang jajan, habis itu Udah. pulang, udah tidur gitu aja kan. Nah sekarang kondisinya dibalik nih, mereka harus nanggung semua dari persiapan Betul. dalam macam 24 ngajar-ngajar. jam itu sama mereka. Iya, jadi mungkin buat orang rumah tuh apa ya, sedikit terkejut kalau enggak belum siap lah menerimanya gitu. Betul. Apalagi cukup panjang durasinya kan pandemi ini gitu sih kalau gue lihat. Ya kayak tadi aja tetangganya Clara itu kan, apalagi orang tuanya belum melek teknologi ya, jadi harus mencari seseorang yang bisa ngajarin gitu kan. Ya tantangan juga sih, repot juga kalau mesti mengandalkan itu juga kan. Orang lain yang ya memang ya semuanya punya pekerjaan masing-masing lah. Jadi itu ya PR kita semua lah. Bagaimana cara mengolah waktu, mengatur waktu dengan baik antara ngurus kerjaan, ngurus anak, ngajarin anak gitu kan. Masalahnya kan sekarang itu. Iya. Harus Oke. Multitasking lah. Ngerjain pekerjaan di kantor sambil ngajarin anak gitu ya. Iya, sekarang ngeluhnya gitu terus. Iya kan? Tapi harapan buat kalian untuk kondisi seperti ini apa gitu? Harapannya. Yeah. Harapannya ya agar pandemi ini segera pulih sehingga dapat kembali beraktivitas sedia kala lah. Kita juga udah kangen ke tempat ibadah, kangen ketemu siswa, kangen ketemu rekan kerja yang lengkap ya kan? Apa? Ketemu doi. Doi. Enggak, itu mah tiap minggu, bro. Deh, kacau. Ya itu aja sih harapannya. Karena adanya pandemi ini kayaknya serba terbatas, semuanya kita mau keluar juga takut, ketemu orang takut. Capek juga ya. Itu aja harapannya lah. Buat lo apa Ber? Harapannya Ber? Harapannya ya semoga pandemi ini cepat berlalu, cepat pulih, terus juga yang terjangkit COVID-19 juga cepat pulih juga supaya ya aktivitas kita kembali normal lah, kita bisa kembali bekerja, kembali beribadah ke tempat ibadah kita masing-masing ya kan. Terus ya pokoknya dapat beraktivitas normal lagi lah. Iya. Dan ada rasa khawatir ya mau pergi kemana-mana. Iya. Rasa khawatir. Kasar aja udah kayak astronot loh. Nggak ada kerasa khawatirnya lah pokoknya. Kalau sekarang kan, aduh, ya gimana? Ngeri ya? Iya. Penutup nih, satu kalimat buat anak-anak yang di rumah, belajar dari rumah. Ada yang mau kalian sampaikan nggak? Kalimat. Apa gitu ya? atau? Ya tetap jaga kesehatan di rumah. Tetap semangat menjalani pembelajaran jarak jauh ini. Tetap yang pasti berdoa ya agar pandemi ini segera berakhir dan dapat segera bertemu bersama teman-teman dan guru karyawan. Ya guru dan karyawan. Ya itu aja sih, itu aja. Ber? Oke, pesannya ya tetap di rumah aja, jaga kesehatan, rajin cuci tangan, terus tetap bersabar dan banyak berdoa supaya semuanya bisa kembali normal. Terus udah itu aja. Salam rindu untuk anak-anak semua. Karena kita benar-benar udah rindu banget, rindu suasana di sekolah,
banget. Terlebih gue ya rindu apa ya, lagi di ruangan gitu tiba-tiba diketok-ketok, masuk beramai-ramai anak-anak gitu ya, direcokin lah, kita lagi kerja direcokin anak-anak tuh kayak ya rindu banget tuh pokoknya, karena kita cuma bisa di rumah aja. Nggak ada yang recokin, nggak ada yang gangguin kalau lagi kerja. Iya, nggak ada yang konyol-konyol. Anak SMP tuh kadang konyol-konyol. Aduh. Bener, apalagi aduh anak-anak SMA tuh Puber ya. ya Bubar. rindu direcokin nih, rindu ngelihat kelakuan tingkah laku mereka yang lucu-lucu lah, ada aja kelakuannya kocak-kocak. Oke, dari gue sih itu cukup. Terima kasih waktunya Clara. Sama-sama. Ya jauh-jauh udah cukup lama. Jauh-jauh. Ini Untung pengalaman Tuhan banget. ngasih kasih teknologi. Ya, Kita bisa ketemu virtual. pertama kali gue kayak gini ya, gue mencoba sesuatu hal yang baru, mencoba buat sharing buat teman-teman di luar. Ya itu. Ini dari beberapa profesi yang mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain gitu. Ya itulah salah satunya mungkin ada hikmah di balik ini mungkin itu. Jadi orang Iya. disuruh kreatif, orang disuruh lebih belajar, berkembang. Ya, Mungkin sisi lebih positifnya. dan juga mendekatkan yang jauh gitu kan, karena Ya. apalagi sama keluarga sendiri Tapi misalnya. kadang yang deket jadi jauh. Nah, apa yang deket jadi jauh. Ya, bisa benar. Yang deket jadi jauh, yang jauh jadi deket juga ada kan. Nah, Curhat lu ya. berarti komplit. Betul. Ya. Kreativitas Oke. harus selalu karena ini. Thank you ya waktunya ya. Oke, sama-sama. Oke. Sukses selalu. Buat kalian. Salam rindu juga. Kita juga ada rindu untuk kumpul-kumpul sama teman-teman. Nggak cuma sama anak-anak, sama rekan-rekan kerja juga, sama teman-teman juga iya ya. Iya. Oke, terima kasih waktunya Berti Clara. Sampai jumpa. Ya, sama-sama. Oke. Dah. Dah.